Halo semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pilio Yuwan Satriaditya dari Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan kemajuan positif teknologi bidang biologi, terutama yaitu di dalam cloning. Next. Nah, sebelum itu, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata cloning? Apakah salinan diri kalian, atau mungkin versi lain dari diri kalian, atau mungkin bagi kalian yang pernah menonton anime Naruto, pasti tidak asing dengan namanya Sasuke maupun dengan Sel Hashirama. Nah, silahkan kalian tulis apa yang kalian pikirkan di kolom komentar ya. Next. Nah, yang pertama, dahulu saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya cloning itu. Cloning tersebut adalah suatu proses kreasi penciptaan sel atau organisme baru secara aseksual yang merupakan salinan genetik dari organisme terdahulu. Sederhananya, cloning dapat dipahami sebagai proses menciptakan salinan fisik dari suatu makhluk hidup yang memiliki jenis yang sama dan identik secara genetik. Jadi, cloning sendiri itu sebenarnya menciptakan salinan fisik atau salinan apa yang fisik seperti organ tubuh yang kita miliki mungkin, atau mungkin bisa seluruh fisik kita. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih saja keuntungan cloning atau dampak positif cloning. Let's go. Nah, yang pertama, memperbaiki kerusakan gen dan organ tubuh. Nah, seperti yang kalian ketahui, kanker menyebabkan sel mati. Nah, dengan adanya cloning ini, memungkinkan untuk menghidupkan sel yang mati tersebut akibat kanker, terutama ini di bidang medis. Nah, dan juga sebagian orang yang mengalami kerusakan organ pasti memerlukan donor organ. Namun, organ tersebut tidak selalu ada karena faktor yang pertama mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan organ yang dibutuhkan karena tidak setiap orang mau mendonorkan organ tubuhnya. Yang kedua, mungkin harganya yang relatif mahal sehingga sulit untuk mendapatkannya. Nah, dengan adanya cloning ini, kita bisa mengcloning bagian organ tubuh kita, sehingga para orang yang memerlukan donor organ tubuh dapat mendapatkannya dengan cepat dan mungkin harganya dengan relatif lebih murah. Next. Nah, yang kedua, yaitu mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Seperti yang kalian ketahui bahwa manusia memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhannya agar tetap sehat dan dapat melanjutkan kehidupannya. Nah, dengan adanya teknologi cloning ini, kita bisa mengembangkan bibit, terutama yaitu bibit tanaman. Seperti kita bisa menambahkan zat-zat yang atau mungkin nutrisi yang perlu diperlukan oleh manusia. Mungkin kita bisa menambahkan protein, atau mungkin bisa menambahkan karbohidrat, atau mungkin bisa lebih menambahkan vitamin. Nah, dan juga bisa untuk memperbanyak bibit unggul. Dengan teknologi cloning ini, untuk mendapatkan atau mungkin memperbanyak bibit tidak membutuhkan waktu yang relatif lama. Sehingga untuk lebih memperbanyak pasokan makanan, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu bibit-bibit yang diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga, melestarikan hewan yang terancam punah atau mungkin mengembalikan hewan yang sudah punah. Nah, seperti yang kalian ketahui juga bahwa keadaan hewan-hewan yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri juga sedang mengalami kepunahan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab memikirkan dampak apa yang telah ia buat. Memang hewan bisa bereproduksi menambah populasinya.
Namun, terkadang beberapa hewan reproduksinya ada yang lama dan juga ada yang bereproduksi, namun menghasilkan keturunan lebih sedikit daripada keturunan yang banyakkan diburu oleh manusia atau mungkin populasinya diburu oleh manusia sehingga tidak dapat menambah populasinya dan berujung pada kepunahan. Nah, dengan adanya cloning ini bisa membantu para hewan untuk tetap mempertahankan populasinya sehingga mereka tidak punah dan tetap terjaga kelestariannya. Nah, dan mungkin juga bisa mengembalikan hewan yang sudah punah dan bisa dikatakan sudah tidak ada atau mati. Nah, emang terdengar aneh, tapi sesuai dengan pengertian cloning sendiri yaitu membuat salinan dari fisik dari suatu individu memungkinkan untuk mengembalikan hewan yang sudah punah tersebut, seperti mamut, burung tutul, atau bahkan dinosaurus. Tapi itu semua tidak menutup kemungkinan walaupun sekarang belum terlalu terlihat hasil yang dihasilkan dari cloning tersebut. Nah, selanjutnya keempat, yaitu modifikasi genetik. Setiap calon orang tua pasti menginginkan anaknya untuk lahir sehat, sehat dan juga bersifat baik seperti orang tuanya atau mungkin juga tidak cacat fisik maupun mental. Namun, tidak semua orang tua mendapatkan anak yang diinginkan tersebut. Nah, dengan adanya cloning ini bisa mengurangi resiko cacat yang dialami oleh anak-anak yang baru lahir. Dengan cara memodifikasi genetiknya, para orang tua bisa memodifikasi genetik anaknya dengan mungkin anaknya ingin rambutnya panjang atau mungkin anaknya ingin berkelamin laki-laki atau perempuan dan atau mungkin juga rambutnya panjang, berkulit putih, hitam, dan yang lainnya. Namun jangan banyak dimodifikasi ya, karena ini manusia, nyawa, bukan sebuah alat robot mesin, bukan mobil juga, ya. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan, teknologi cloning memiliki banyak keuntungan yang dapat membantu manusia dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Namun, alangkah baiknya jika manusia memanfaatkan teknologi cloning sebaik mungkin agar manfaatnya dapat lebih dirasakan daripada dampak negatifnya atau mungkin yaitu kerugiannya. Nah, sekian presentasi dari saya dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi kurang dan dalam penuturan kata kurang tepat. Nah, untuk kalian yang ingin lebih mengetahui tentang cloning, kalian bisa search di Google mungkin, mencari jurnal dan yang lain-lainnya karena di sana lebih lengkap. Dan juga mohon maaf jika dalam penyampaian keuntungan dan atau dampak positif cloning ini masih dirasa kurang. Sekian dan terima kasih semua. Dan juga tetap sehat, tetap tersenyum, dan tetap jaga protokol kesehatan ya. God bless you semua. Dan juga jangan lupa tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Dadah.